yusdaqul qaili. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin jamil malaikatil muqarrabin kurubin wa halim karamakatibin jamil awliya salihin masyhadul maqalibina. Khususan ila habbi rahmatul abas wa yabil qalbi yasamil hadrati sultanil awliya syirishul qadir ajalla min kafazallahu insyaallah. Wala syirna ustaz bin masyirina mama junatuna berkom dari membantu majikan seluruh wala hadaratin jami'il ulama al-amilin was-salihin min awliya as-salihin masyhadul maqarib wa rasulina makanu fi barrina wa bahriha wala arwah baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana akhwatina khalat masyhad wa al-muqrabatina wala arwah al-hadirin fi hadzal majlis al-mubarak taghammadahum Allah bi rahmatihi wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa asrarihim wa rahmatihim wa ma'unatihim fid din wad dunya wal akhirah sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا يا صابر يا مناشر وكلا العلم النافع فأنت جاهر بكل شيء على كل شيء قدير على ما يشاء قدير على ما يشاء قدير. Bismika ya alim alim min aswari khabirun bahajal syamil basyirun bil qulub wa mahawat narju minka naila matalibana bijahika falamlaku jamban tasyara innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Soalun ma makna qauli ba'dihim. Ini soalun, beliau ditanya oleh seseorang, ma makna qauli ba'dihim in lam yanfa'ka lahzuhu lam yanfa'ka wa'izu. Qala radhiyallahu anhu qaumun ghabatud dunya wal akhirah an uyunihim wa an qulubihim wa ra'aw rabbahum fa in lahizuka nafa'uka. Halaman 261. Teruskan yang kemarin. Beliau dalam keadaan bersama di majlis dihadiri oleh para alim ulama yang masyhur, bukan sekedar para jamaah yang ada, akan tetapi jamaahnya itu adalah para ulama-ulama dari berbagai daerah ya, di Irak pada waktu itu di Baghdad. Sehingga dalam pembicaraan mengenai ilmu, pembicaraan mengenai agama, mengenai hubungan hamba kepada Tuhannya, atau mengenai hak Allah ya, Tuhan kepada para hambanya, maka ada seseorang bertanya kepada beliau, ma mana qauli ba'dihim, apa sih makna dari qaul atau ucapan di antara para ulama-ulama, para orang-orang yang bijak. Apa pertanyaannya? Orang yang bertanya itu mengatakan, jika tidak manfaat kepadamu perilakunya atau perilaku seseorang, maka tidak manfaat juga buat kamu nasihatnya. Ya, ini masalahnya.
Jadi kalau ada kita melihat seseorang yang terkadang kita jadikan figur, ya, yang kita anggap sebagai seorang yang pantas, yang bisa mengarahkan dan membimbing kita ke jalan kebaikan, itu terkadang para ulama-ulama memperhatikannya dari segi sikapnya, dari segi karakter orang tersebut, ataupun perilaku kesehari-hariannya. Itu paling pentingnya. Nah, itu paling penting sekali sebenarnya. Ya. Kenapa begitu? Kalau perilakunya itu ya, bisa membawa manfaat buat kamu, mempunyai daya guna buat kamu, tentu nasihatnya pun punya manfaat, punya daya guna ya buat kamu. Itu ya. Kalau kita dinasehatin sama orang yang memang kita tahu dia karakternya begitu, perilakunya memang begono, ya, bagaimana bisa kita, gitu ya? Mana bisa tembus ke dalam hati gitu? Orang yang begitu, perilakunya gue tahu, gitu. Ya. Lagunya udah begitu, memang lagunya begitu, ya. Nggak boleh dengar yang namanya duit hijau, ya dengar mata duit hijau, wah, melotot aja. Nah, itu perilakunya, lihat, ya, sikapnya, perilakunya, tata bicaranya, kelembutan arahannya, apa yang dibicarakannya, kemana arahannya, kita dibawa kemana. Nah, itu insya Allah nasihatnya pun bisa masuk, bisa diterima, bisa diikuti oleh kita. Akan tetapi secara umum, kalau kita mah yang namanya nasihat yang baik mah ambil aja dari siapapun, ya, sekalipun keluar dari dubur ayam, ya, kalau memang telur mah ambil, gitu ya. Kotorannya juga kalau satu truk laku, itu kumpulin, gitu ya. Kalau kita tuh, nah ini kan kebanyakan artinya, ya, manusia itu bisa diterima nasihatnya kalau memang manusianya itu sudah seperti itu. Manusianya memang berperilaku seperti apa yang dia katakan, memang dia begitu, ya. Apa yang dia sampaikan memang dia seperti itu. Baru kita bisa masuk ke dalam hati, baru timbul kita itu yang namanya rasa suka, rasa senang, rasa simpati. Nah, setelah ada rasa simpati, kemudian kita perhatikan ucapannya, perilakunya, semuanya betul apa yang dia ucapkan itu, maka timbul rasa mahabbah, ya, apa namanya, rasa senang, rasa cinta kita kepada orang yang kita anggap tadi sebagai figur. Itu namanya orang yang sudah muhibbin. Kemarin itu diterangkan, ya, itu muhibbin tuh. Kan kalau muhibbin kan kemarin, ya, tandanya orang yang cinta itu kan ada rasa rindu, ada rasa kangen, ya. Kalau udah waktunya pengen ketemu, kalau malam minggu udah nggak betah di rumah, itu ya. Iya, begitu masuk waktu asyar aja, kalau mau malam Jumat udah nggak betah di rumah. Udah persiapin, udah, mah baju gua nih, ya, bersih, suci apa kagak, ya, coba tolong digosok dah, gitu, ya, tolong digosok deh, dirapikan, persiapkan buat ntar malam Jumat. Jangan lupa, ya, kantongnya isiin apa, bako gua, gitu. Ya, itu tandanya udah cinta itu sebuah muhib, ada rasa cinta di dalam hati. Nah, ini baru, ya, kalau kita itu melihat kepada seseorang memang perilakunya sesuai dengan apa yang dia perbuat, ucapannya itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, ya, arahannya itu. Akan tetapi beliau menjawab, qala radhiyallahu anhu, ya, menjawab, Rodiya dengan telah meridai Allah Ta'ala anhu pada itu Syekh, kaum tareqah
Ghabatud dunya wal akhirah an uyunihim wa an qulubihim. Para ahli thariqah, orang yang berjalan menuju di jalan Allah, itu namanya ahli thariq. Orang thariq sesuai dengan syariat, apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh As-Sunnah, apa yang diajarkan oleh Al-Qiyas, apa yang diajarkan oleh ijma' ulama, sesuai. Itu berarti seorang tadi berada di dalam thariqah. Itu ya. Ini jangan salah paham, namanya thariqah jangan salah paham. Orang sesuai di situ, ya, itu namanya kaum itu para ahli thariqah. Bagaimana mereka itu? Ghabatud dunya wal akhirah an uyunihim wa an qulubihim. Dari pandangan matanya dan dari pandangan batinnya sirna tentang dunia dan sirna tentang akhirat. Ya. Lenyap dunia dari pandangan hatinya, lenyap dunia itu dari pandangan matanya, lenyap akhirat itu dari pandangan batin maupun mata kepalanya. Yang ada wara'au rabbahum, mereka itu hanya berfokus kepada Allah Subhanahu, hanya berfokus kepada Tuhan mereka saja pandangannya. Hatinya ro'au, maka ro'au itu ro'a bagian paling dalam, ya. Jadi kalau ro'a ini bagian paling dalam, mata hati, rasa di dalam diri, itu namanya pakai ro'a. Tapi kalau pakai nazara itu bagian luar, melihat dengan mata kepala nggak masuk ke sini nih, ya. Makanya dilarang memandang wanita yang bukan muhrim kita, apalagi melihatnya pada bagian yang sensitif. Itu ro'au. Kalau nazara mah boleh ngelihat kan sebentar kalau ngelihat. Kalau memandang itulah lama. Itu ya. Kalau ngelihat orang ada mata, ya. Mana mungkin kita pejamkan mata kita itu, kan nggak mungkin ya. Nah, ini kita pejamkan tadi, ya. Kalau memandang berarti lama, nggak boleh itu. Ini megaroau, ya. Itu para kaum thariqah itu tidak ada kecintaan dunianya dan tidak ada kecintaan akhiratnya. Walaupun harta mereka itu banyak, usaha mereka itu maju, ya. ATM-nya banyak dan penuh ATM-nya, belum lagi di dompet, di kantong, ya, disebar di kantong celana ada, depan belakang baju, di jasnya ada, di songkok diselipit, kaos kaki, ya, banyak itu. Tapi dia tidak mencintai itu, ya, tidak mencintai dunianya, ya. Walaupun rumahnya mewah, rumahnya megah, ya, kendaraannya banyak, ya, serba leg, ya, dalam rumahnya itu istrinya cantik-cantik, anaknya ganteng-ganteng, ya, tapi di dalam hatinya tidak ada cinta di dalam itu. Cintanya cuma di luar saja, ya. Nah, ini orang tadi al-thariqah begitu, adalah orang yang enggak hubud dunia. Mereka itu adalah zuhud terhadap dunia. Itu orang yang zuhud begitu, ya. Makanya kebanyakan itu orang yang hubud dunia itu rata-rata kebanyakan orang yang miskin, ya. Orang kaya kebanyakan enggak hubud dunia, enggak, ya. Kalau orang yang miskin rata-rata hubud dunia. Nah, apa? Di antara tanda hubud dunia tadi, hatinya selalu berpikir tentang apa? Ya, tentang dunianya, pikirin mulu. Tidur pikirin, apa sholat bawa-bawa. Nah, lagi zikir masih ke bawah. Orang minjem aja gak boleh, apalagi minta. Ya, orang minjem aja gak boleh, apalagi minta. Itu orang hubud dunia gitu. Ya, gua juga emang lagi butuh. Nah, itu tandanya orang yang miskin adalah hubud dunia. Orang kaya tidak. Ya, kebanyakan orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang kaya. Gak mikirin orang kaya, mikirin apa udah, ya, uncang-uncang kaki doang udah,
ya hanya bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, meskipun kita miskin juga bisa, ya. Harta kita miskin tapi hati kita kaya. Gitu gurunya. Ya, nggak pernah khawatir tentang marah urusan rezeki, ya semuanya pasti Allah berikan kalau memang sudah bagiannya, sudah miliknya. Nah, ya, pasti Allah berikan itu. Ini kalau para ahli thariqah arahannya begitu sebenarnya, untuk mengelola hati supaya hatinya itu ya fokus hanya kepada Allah. Wal akhirah juga sirna, ya tidak ada kecintaannya terhadap akhiratnya itu. Bukan masalah bagaimana, ya. Jadi apa saja yang dia perbuat tentang urusan akhiratnya, tentang urusan agama, ya sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sodakohnya, silaturahminya, bukan bertujuan untuk kehidupan dia di akhirat, ya, tapi dia bertujuan adalah untuk senantiasa bergembira bersama Allah. Rasa gembiranya selalu bersama Allah, rasa senang, sehingga Allah kemudian menjadi senang sama dia. Kita kan kadang-kadang kalau kita baca sesuatu untuk kita mulu, ya, kita ngapain aja untuk kita, ya, kita sholat untuk kita baca Quran untuk kita, zikir untuk kita, silaturahmi untuk kita juga, ambil sedekah buat kita juga. Pengen apanya? Pengen pamrihnya dari Allah, ya. Ya ntar kalau ganti, mudah-mudahan Allah ganti 10 kali lipat. Mudah-mudahan baca ini membuat rezeki gue jadi gampang, gitu ya. Itu gitu tuh, membuat kita mulut. Nah ini yang membuat Allah nggak cinta sama kita, ya. Ada itu nggak perlu dipinta, nggak perlu diharapkan, semuanya pasti Allah berikan. Memang sudah jadi Allah, dan karena dibalik itu semuanya ada kebaikan dari Allah. Nah ini yang sering kali. Bagaimana? Boleh untuk kita, untuk orang yang masih belajar, untuk umum itu, ya, mengharap balasan dari Allah boleh, tidak apa-apa, supaya dapat pahala, supaya Allah berkahi, kalau Allah gampangkan urusan kita, ya, rezeki kita itu dimudahkan, boleh kita mah, ya. Bagi mereka yang sudah lebih tinggi lagi kelasnya, enggak begitu, dia udah, ya, kelasnya sudah lebih tinggi, dia hanya ingin gembira bersama Allah. Ya Bilal, arihna bisolah, ya. Rasulullah bilang, wahai Bilal, arihna bisolah, marilah, hiburlah aku ini dengan sholat. Mari kita gembira dengan sholat. Ya. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia. Ada yang mengatakan qad aflaha, sungguh telah sukses, telah bahagia. Bahwa orang yang gembira pasti sukses, ya. Orang yang sukses pasti gembira, nggak bakalan sedih. Orang yang sukses pasti girang dia kalau dia sukses, dia berhasil. Siapa? Orang yang sholatnya itu khusyuk, dia gembira, bahagia, mendapatkan kemenangan. Namanya menang ya sukses, ya. Menang gua dah, sukses gua. Tuh, itu ya, bahagia, gembira. Nah, semuanya kegembiraannya dalam rangka tadi apa yang dia perbuat itu, zikirnya hanya dalam rangka dia memuji kepada Allah, tasbihnya hanya dalam rangka dia memuji kepada Allah, sholatnya dalam rangka dia berhadapan dan menunaikan perintah Allah. Semua udah dalam rangka taatnya kepada Allah. Sholat malamnya, sholat duhanya, sholat awabinnya, sholat tasbihnya, sholat witirnya, sholat hajatnya, ya, dalam rangka dia berhubungan menghadap kepada Allah Subhanahu, nggak ada apapun harapannya. Nah itu yang dimaksudkan tadi, ya, dimaksudkan tadi oleh para ulama salaf, oleh para ulama yang soleh, mengajarkan, mengarahkan kepada kita. Nah, nggak ada apa-apa dalam hatinya itu, dia hanya
menjaga haknya. Urusan dunia haknya dia jaga, dia pelihara. Jangan sampai haknya itu dirampas oleh orang. Nah, begitu haknya diambil oleh orang, dia perjuangkan. Kenapa? Hak dia, amanah dari Allah ini. Jangan sampai amanah ini diambil oleh. Nah, itu hak gue ya, dari Allah. Dia usahakan, dia perjuangkan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara ya. Dia usahakan terus supaya hak dia itu bisa diambil. Setelah ternyata ya haknya tadi itu nggak bisa diambil ya, kemudian dia berserah diri, dia serahkan memang bukan bagian ini dari Allah. Sudah waktunya diambil oleh Allah. Bini kita lari dari rumah, ya, bini lari dari rumah. Usahakan itu, ya, jangan dibiarin dimantau. Ya, ringan-ringanin. Ya. Usahakan, perjuangkan, itu hak, ya, hak kita tuh, ya, cari dia, kejar dia, dapatkan dia. Terus kita kejar, ternyata nggak bisa. Ya, berbagai macam cara semaksimal mungkin, ternyata masih lepas juga, masih lari terus ya, nggak bisa kita pegang. Oh, sampai di sini mungkin jodohnya. Itu kudunya. Ya, itu kan hak, namanya boleh dipertahankan. Itu kan dunia tadi tuh, yang amanah dari Allah, perjuangkan. Yang dia pergi dibiarin aja. Itu ya, kalau yang udah kita gak doyan udah emang udah gak andor nih, pahit udah ya, lepas udah ya. Kata Sayyidina Umar mah ya, ganti palang pintu itu kan Sayyidina Umar tuh, palang pintu ganti. Kalau membuat ibadah kamu menjadi gak khusyuk ya, membuat hati kamu kemudian menjadi terganggu gara-gara perempuan kamu dan dia membangkang terhadap urusan agama, ganti palang pintu. Kan perempuan palang pintu itu, ya, istilahnya palang pintu dia. Kita mau keluar susah, ya, begitu kita masuk mau balik, takut juga mau bini. Ini pulang malam Jumat tuh, takut mau bini. Ya, takut digomelin. Malam masuk bang, maju apa sih? Nah, baru emang gitu, kalau baru mantan sama kakak. Ya, antepin aja. Ya. Artinya dunia itu nggak ada kecintaan di dalam hati, tapi kita berhak, ya, kita wajib untuk mempertahankan apa yang ada sama kita, hak kita itu. Ya. Karena ada aturan semua, ada aturan agama, ada aturan negara, ada aturan adat. Aturannya, kalau emang sudah nggak bisa ya sudah lepas ya, udah kanyut ke laut, soalnya jangan makin dikejar ya, udah kanyut ke laut ikut kanyut kita. Jadi para ura-urabahum, para ahli toreko itu senantiasa ya memandang kepada Tuhannya ya, hatinya selalu konsen kepada Allah. Nggak ada pikiran-pikiran ya dalam hatinya tentang dunia ini, tentang akhirat. Jadi semuanya kembali kepada Sang Pencipta ya, yang menciptakan dunia dan menciptakan akhirat. Fa'ilahizuka nafa'uka. Nah, orang yang semacam itu, kaum ahli torekoh tadi, karena hatinya sudah bagus, manakala ya kalian kamu memandang lahizuka, apabila berperilaku mereka kepada kamu, nafa'uka ya, akan manfaat itu untuk kamu. Cuma melihat perilakunya aja, melihat sikapnya doang, kita sudah senang, udah tertarik hati kita itu. Apalagi kalau dia mengarahkan kita ke jalan nasihat, baru melihat perilakunya, masya Allah, adabnya, akhlaknya itu ya. Kita kalau keluar dari rumahnya habis silaturahmi, kita diantar sampai keluar itu. Ya. Itu mestinya kalau tamu begitu tuh diajarkan. Jadi kalau kita mengantarkan tamu keluar dari rumah kita, dari pintu gerbang kita minimal 7 langkah kita. Kata Rasulullah begitu. Kita ikutin dia, minimal 7
7 langkah baru. Setelah dia pergi, masih kita liatin, kita perhatikan, ya. Setelah udah enggak itu udah. Itu adabnya begitu. Orang-orang tua kita begitu dari dulu ngajarin kita tuh. Kalau kita emang enggak, temen siapa ya tamu begitu datang, ya. Habis ngobrol-ngobrol, lah lupa di kopi ini nih. Udah lama. Ya, ngobrol doang duluan, akhirnya nggak dikeluarin, apalagi kopi. Kira mau pulang baru ngomong, lah lupa di kopiin. Kita tamu keluar dari lingkungan rumah kita, keluar dari gerbang, kita nggak nganterin itu, ya. Kita nggak anterin itu buru-buru, pintu kita tutup dulu udah. Nah, bukan perjalanan orang-orang yang cinta pada Allah, karena nggak menunjukkan husnul khuluq, ya, nggak menunjukkan akhlak yang baik, husnul adabnya nggak bagus. Tamu ini siapa aja, gitu kudunya, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang kecil, gitu ya. Kali kalau ada yang dapat menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah gara-gara datang ke rumah kita, ya, cewek cantik, seksi, ya, gemol, ngobrol berdua sama kita, begitu keluar kita anterin melotot dari kita, jadi timbul fitnah ininya. Tapi kalau niatnya memang ke Allah, tadi yang dia pandang adalah kebesaran Allah, ya, anugerah Allah, kebesarannya, keagungannya, kemurahannya, itu tidak. Kalau hatinya sudah hati yang sudah terlatih, yang berbeda dengan hati yang belum terlatih, ya, hatinya belum digembleng. Ya, orang-orang yang semacam itu mah, jangankan dinasihatin kita sama dia, ya, perilakunya aja kita sudah tertarik sama dia itu. Ada satu ulama, Imam Qushairi, ya, beliau itu memandang tukang perasapi. Jadi ada orang yang merasapi kalau zaman dulu punya atu-atu tuh, ya. Itu dipandang doang tuh, ya, dipandang dia senyum, ya, dia menganggukkan kepala, ya, dia merendahkan hatinya melihat orang yang merasapi. Orang itu jadi insaf, jadi tobat, jadi muridnya. Itu, ya, cuma dilihatin doang tuh. Kita mau kagak. Bahaya kita mau itu. Dilihatin doang, orang jadi muridnya, ya, jadi tobat, jadi insaf, jadi rajin ibadah, cuma dideketin doang sama dia. Kenapa? Ini kita. Tadi perilaku kita, hati kita dan perilaku kita tunjukkan seperti apa yang diajarkan adabnya, akhlaknya baginda Nabi. Ini umat ya. Kalau ini umat Islam ini berakhlakul karimah, ya, kita nggak perlu dakwah Islamiyah berkuar-kuar, enggak. Ya, dengan akhlakul karimah ini umat Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini kan kagak, bagaimana Islam udah berantem, ya, coba lihatin tuh, Islam pada berantem, ya, udah bertengkar, sama saling menjelekkan, sama agama lain dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Mereka nggak mau, ya, dia sama saudaranya pada berantem. Kalau ikuti akhlak baginda Nabi, Masya Allah, ya. Baginda Nabi kan diludahi, dilemparkan kotoran onta, dikencingin baginda Nabi ketika mau lewat ke masjid, ya, oleh orang musyrikin. Begitu orang itu sakit, dijenguk oleh baginda Nabi, ya, jenguk oleh baginda Nabi, nggak ada dendam. Jenguknya lillahi ta'ala, jenguk orang sakit itu sunnah, gitu. Ya, ajaran Allah karena Allah nyenguknya. Ternyata, ya, pada akhirnya orang itu mohon maaf, mohon ampun dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam dia. Ini akhlak tuh, ya. Kita memang orang udah benci aja udah. Jangan kan mengingat mukanya, denger dehemnya udah males. Ya,
Begitu jadi dia lagi, gitu kita, begitu ya. Dan dendam ini gak boleh dalam hati kita itu. Pilih kasih. Nah, ini akhlak baginda Nabi, mengatur segala sesuatu diajarkan ya. Ini enggak lepas dari akhlak baginda Nabi para ulama-ulama salaf saleh. Idza nazara al-waliyu ila ardin yabisah ahyahullahu wa ambataha. Apabila kekasih Allah ya najarul wali, apabila seorang wali melihat ila ardi yabisah, pada tanah yang kering, bumi yang kering, daerah yang kering, ahyahullahu wa ambatahu, maka Allah hidupkan itu tanah yang mati tadi, tanah yang kering tadi, dan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya. Keberkahan para kekasih Allah gitu. Nih orang yang sudah cintanya hanya kepada Allah. Seorang wali datang ke situ, ya, kampung itu berkah. Artinya bumi yang tandus, yang masyarakatnya kasar, masyarakatnya keras, ya, masyarakat yang nggak bisa diarahkan dengan adab yang baik, begitu ya. Salah satu wali Allah datang, kelar semuanya. Masyarakat itu menjadi hati yang lembut dengan bimbingannya dan arahannya. Ya, kalau berapa banyak contoh-contoh di antara para aulia kita kan, ya, bagaimana Nusantara ini masyarakatnya luar biasa, keras hatinya, saling bunuh, saling fitnah, merampok, mencuri, ya, melecehkan wanita, merampas harta orang, ya. Tapi begitu diutus oleh Allah para kekasihnya, ya, para ulama-ulama yang soleh, dalam waktu singkat Nusantara rapi. Itu, yaitu dengan Wali Songo, ya. Apalagi para wali-wali yang lain, para wali yang lain. Bumi yang kering begitu datang, ya, dipandang doang, ya itulah ini isyaratnya nih, dipandang doang, istilahnya dilihat. Artinya dia ada di situ tuh, dia ada di kampung itu, di daerah situ. Daerah situ berkah semuanya. Tuh, ya. Al-Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, ya, Imam Hasan Bisri mengatakan, kalau di suatu daerah di situ sudah tidak ada abdalnya, maka daerah itu akan terjadi sebuah bencana, paling kecil longsor daerah itu. Kata saya Hasan Bisri, kalau di daerah situ sudah nggak ada wali abdalnya, ya, nggak ada orang yang dipandang, nggak ada orang yang dicintai oleh Allah, daerah situ, ya, akan rusak, ya. Paling tidak tadi paling kecil adalah longsor daerah itu, ya. Kalau situ udah pergi itu wali abdalnya, ya, udah tinggalkan dia, atau sudah meninggal, kemudian diganti, ya, dengan wali abdal yang lain, tapi bukan di situ lagi tempatnya, udah di daerah lain. Daerah situ sudah gersang, ya, udah panas, gersang, masyarakatnya pun kasar lagi, udah akhlaknya udah rusak lagi, itu, udah rusak udah. Ya. Nah, jadi begitu tuh, ya, keberkahan yang dipandang oleh Allah tuh, dipandang oleh Allah. Orangnya, ada orang yang rajin sholat malamnya, ya, dia sholat, dia bangun jam 3 malam, dia bangun, ya, setengah 3 atau setengah 4 dia bangun, dia sholat menghadap kepada Allah walaupun 2 rakaat, apalagi banyak, ya. Dia berdoa bukan untuk dirinya, dia berdoa untuk umum, ya, keluarganya, ahli pamilihnya, para tetangganya, masyarakat di lingkungannya, untuk bangsanya, untuk umat manusia sedunia. Ya Allah, supaya Engkau jagalah bumi ini dari kehancuran. Begitu, ya. Jadi kalau kita mah doanya masih buat kita mulu, ya Allah besok makan dari mana? Ya Allah rezeki ini rasanya apalagi dalam COVID-19 begini. Tuh, ini buat kita mulu pikirannya, ya. Seorang yang soleh itu bukan untuk dia mah sudah qanaah, sudah merasa cukup apa yang ada sama dia, untuk orang lain dia doang, ya, untuk tanpa sepengetahuan orang lain.
Tuh. Ada yang begitu, ada yang begitu yang dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah tuh ya, negeri itu karena ada orang semacam itu, ada beberapa orang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Tuh ya, kalau doa itu untuk umum, bukan untuk kita aja. Ya. Makanya kalau para kiai di pesantren itu yang dia doakan itu adalah santri-santrinya. Santrinya yang masih ada, santrinya yang udah keluar dari situ, dan santrinya yang belum datang ke situ. Kemudian jamaahnya, pengikutnya itu dia doakan semua, yang sudah pada meninggal, yang masih ada ya, yang belum datang ke pesantrennya, ke daerahnya, dia doakan semuanya. Itu ya. Kita doain, membuat bini yang gak didoain bini sama kita. Oh ya, memang pernah doain bini? Jarang banget. Masya Allah ya, pantas bini kita ngelawan mulu. Gak didoain bini kita. Coba doain bini kita tuh ya, kita doain ya, baguskan akhlaknya ya, jadikan wanita yang soleh, berikan taufik hidayah, bertambah taatnya kepada Allah. Ini kalau lagi pacaran doang, pacar doain supaya tambah demen sama gua. Doain bini kita, orang paling deket itu ya, dia yang melahirkan anak kita, yang ngurusin anak kita, yang nemenin kita ya, setiap saat berada di sisi kita, doain dia. Tuh. Ngapa jadi lupa ya, ingat, makanya diingatkan ya, kita ingatkan nih kalau ngaji itu kudunya diingatin, doain itu dia bini kita, walaupun satu apalagi dua. Doain biar berakur. Jadi cangkar dulu. Iya. Ya, gini. Berdoa buat diri sendiri sih, ngapa jadi pelit? Ngapa jadi kagak sadar? Ya, ada orang yang terdekat, ada orang yang paling dekat sama kita dan tahu persis tentang kita. Istri kita kan tahu persis tentang kita, semuanya luar dalam dia tahu. Ya, gagahnya kita, lemahnya kita, tahu dia. Ya, antara nama doang tahu. Capek nih. Ya. Ya makanya ya, kita jangan lupa doain. Ya. Doain. Ya. Jadi begitu ya, seorang wali bisa melihat bumi. Au Yahudiin au Nasraniin hadahumullahu ta'ala. Atau apabila seorang wali memandang, melihat ya Yahudi atau melihat Nasrani, maka Nasrani dan Yahudi itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak. Ya. Ini orang lain aja didoain, orang kafir didoain. Artinya melihatnya itu kan didoain, ya Allah berikanlah orang itu petunjuk ke jalan Engkau. Ya, berikanlah taufik dan hidayah. Begitu dilihat, begitu dia doakan ya, di antara para wali tadi itu orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasrani mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita saudara, Islam ini saudara, doain saudara kita yang Islam semuanya. Ya, juga orang-orang Yahudi, orang Nasrani doain ya, supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimusuhin. Islam tidak mengajarkan memusuhi agama lain. Harus saling merangkul, menghormati, jalan bareng. Soal akidah masing-masing. Ya, soal akidah masing-masing. Tapi jangan coba diriin gereja di sini. Itu ya. Jangan coba diriin gereja di sini. Di sini gitu. Susah ngelagain ntar. Ya. Itu saling menghormati. Ya. Ini kan akhlak gitu tuh, ya. Akhlak diajarkan dalam Islam. Sampai didoain tuh oleh kekasihnya Allah, oleh walinya Allah, meskipun mereka bukan muslim, agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa orang muslim sendiri kita nggak doain? Kita kadang-kadang doainnya nggak ikhlas. Contoh begini Pak,
Astagfirullahaladzim min jamil ma'asyi wal dhunub li wali walidayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Besok mah kita hina dia. Coba saudara kita yang muslim masih kita hina, kita sakiti, kita curangi, ya, kita rampas haknya. Padahal udah kita doain, kemana larinya doa kita? Kenapa doanya kagak ikhlas, enggak masuk ke dalam hati? Cuma sebuah bacaan biasa. Ya, makanya kalau berdoa itu jangan bacaannya, walaupun memang bagus bacaannya, tapi ini kemana larinya hati kita dalam rangka berdoa, yaitu hanya kepada ikhlas berdoanya. Saudara kita udah kita doakan, kenapa mesti disakiti mereka itu? Gitu. Ya, adapun dia menyakiti kita, ya nggak masalah. Ya, yang penting aku sudah doakan terus. Kita disakiti, nggak merasa disakiti, walaupun itu sakit. Ya, nggak merasa disakiti walaupun saya nggak merasa disakiti. Biarin aja. Ya, kalau nih Pak, maka jangan salah paham tentang toreko dan tasawuf. Ya, toreko dan tasawuf dan hakikat itu adalah mengajarkan tentang akhlak kita, hubungan kepada Allah bagaimana dengan sebenarnya, hubungan kita sama makhluk, terutama pada manusia, bagaimana dengan sebenarnya. Itu intinya. Ya, intinya perjalanannya begitu. Qala lahu qail, maka berkata kepada Syekh Al-Qailun yang bertanya tadi, lima naraka tu'aniqa hajil khubsyah, ya, hajil khusybah wahia romanatul kursi. Tuan saya ditanya lagi oleh seseorang, ya, lima naroka, kenapa aku melihat kamu ini, ya, melihatnya begitu tuh, tu'aniko, ini merangkul hajil khubsyah wahia romanatul kursi. Kenapa sih kamu pegangin mulu itu tiang kursi, tiang bangku dipegangin aja gitu sama Tuan Syekh, ya. Dia lagi ngobrol gini, ada bangku nih sini nih, ini pegangin aja mau beliau, pegangin ya begini. Itu orang nanya, makanya begitu Pak, ya. Perilaku seorang yang soleh itu menjadi sebuah pertanyaan untuk orang lain. Pengen tahu apa maksudnya gitu. Perilaku kita nggak ditanya sama orang lain, malah digedekin sama orang lain, ya. Perilaku orang yang soleh megangin apa namanya tadi, kaki bangku, ya, kaki kursi itu menjadi sebuah pemikiran buat orang yang lihatnya, pengen tahu ngapa sih dipegangin aja gitu. Ya. Rokok pegangin mulu ngapa sih? Nggak ada lagi rokoknya. Bagola, maka beliau menjawab, li annaha, karena sesungguhnya, ya, tonggak bangku tadi, romanatul kursi, kaki kursi itu qoribatun minni, deket banget sama saya. Tuh, ya, karena deket maka saya pegang, saya pegangin terus, saya rangkul terus itu karena deket. Kalau jauh nggak mungkin saya rangkul, gitu jawabannya gitu tuh, ya, jawabannya tandes, patah gitu. Wa taro asya, kamu kalau melihat sesuatu, wala takhbir wala tatim, ya, tatimma falizalika uhanikuha. Kamu kalau memandang sesuatu itu enggak menjadi sebuah iktibar buat kamu mah, ya. Kata beliau tuh, ya, falizalika uhanikuha, oleh karena itu aku ini pegangin ini kursi tadi kakinya karena dia sangat dekat kepada kamu, nggak menjadi sebuah pelajaran kalau ngapa-ngapain gitu kalau kita, ya, nggak menjadi sebuah didikasi buat diri kamu, apalagi buat orang lain. Orang yang soleh mah ya tadi gerakannya aja itu sudah menjadi didikasi untuk dirinya, bahkan untuk orang lain jadi nanya ngapa ya. Iya. Ada orang, ya, salah satu dari jamaah kita nih yang sekarang lagi kagak ada, udah lama nih ya, dari sebelum Ramadan itu pulang itu, dia ngobrol sama gurunya di sana, dia heran sama gurunya.
Jadi gurunya itu terkadang tersenyum, terkadang bicara sendiri, terkadang pohonan diajak bicara nanti. Salah satu jamaah muridnya yang menjadi jamaah kita ketika itu bertanya, ya, Mbah, Mbah, ya, ngapa sih Mbah itu? Ya, ntar tersenyum, ntar pohonan ajak bicara, ya, ntar diem, ntar bengong. Ya. Mbahnya itu jawab, anak mah udah makan buahnya, udah metik buahnya, ente mah nanam aja belum. Ya. Ente mah belum nyampe ke situ. Kenapa? Nanam aja belum, nanamnya lama. Anak udah metik buahnya. Makanya aku bisa bicara sama pohon, aku bicara sama hewan, aku bicara sama benda-benda, apalagi pada para malaikatnya Allah. Tuh. Makanya belajar nanam. Gitu dong jawabannya. Kenapa? Sampai tadi orang itu menjadi sebuah pemikiran untuk orang yang melihat, untuk orang yang melihatnya. Sampai bertanya begitu, jawabannya begitu. Kata Tuhan, Syekh, ngapa sih aku dipegangin aja, dia deket sama gua. Kalau jawab nggak bakalan gua ituin, gitu ya. Nah, jadi kalau kamu itu selalu apa yang kamu lihat itu yang gak bisa menjadikan sebuah pelajaran. Faqala lahu panahnu aqrabu ila qalbika. Orang tadi bertanya lagi, berkata lagi pada Syekh, kami ini aqrabu ila qalbika ya Syekh. Aku ini sangat dekat kepada hati, aku cinta kepada kamu ya Syekh. Ngomong begitu. Beliau menjawab, qala yabna dabati, ya, innama takununa kadzalik. Idza taqaitumullah taala, wahai anak-anakku. Tuh, ya, beliau menjawabnya, wahai anak-anakku. Kalau Nabi mengarahkan wahai sahabatku, para sahabat kalau Nabi itu. Bahkan para umat. Kalau Tuhan Syekh melihat kepada anak-anak didiknya itu, siswa-siswanya mengatakan wahai anak-anakku. Makanya kalau seorang guru itu sama santrinya, sama muridnya itu adalah anak mereka. Anaknya banyak. Walaupun belum kawin udah punya anak, banyak anaknya. Itu, ya. Kalau seorang guru gitu menyebutnya wahai anak-anakku yang tercinta. Innama sesungguhnya keadaan kalian kadzalika seperti itu, ya. Kalau kalian cinta katanya tadi, kadzalika inanu aqrabu ila qalbika tadi kata anak-anak muridnya. Iya taqaitumullah ta'ala, apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa raqitumuhu, dan kalian dekat kepada Allah, apalagi wa talabtumuhu, ya, dan kalian mencari Allah, ya, wa talabtumuhu, dan kalian mencari Allah, kuntu akunu lakum khadiman muhibban, aku ini lakum kepada kalian itu khadiman muhibban, akan melayani kalian dan akan cinta kepada kalian. Jadi jangan ngomong cinta doang katanya sama gua. Kalau lu nggak takwa dan nggak mencari jalan perjalanan menuju Allah, ya, aku nggak akan mengkhodam kepada kalian. Aku nggak akan layanin kalian. Ya, aku nggak cinta kepada kalian. Tapi kalau kalian takwa, menelusuri, mendekati Allah, ya, mencari tolab kalian itu, masuk kepada tahapan tolab, kata beliau, kuntu, ya, aku ini, aku nulakum khodiman muhibban, aku akan mengkhodam kepada kalian, melayani kalian. Di mana kondisi kalian butuh pertolongan, aku datang. Ya. Di mana kalian panggil aku datang. Kalau kalian itu takwa dan termasuk orang dekat kepada Allah dan mencari Allah, janji beliau gitu. Ya. Itu ya, itu menjadi perhatian kepada kita. Sedikit lagi. Ijazah adal abdu. Minggu kemarin masalahnya ngaji sebentaran, kita ngaji dikit banget. Ya, ngaji dikit banget katanya. Dan enaknya katanya. Ya, kalau kenyang tergumuk. Idza zahadal abdu, apabila seorang hamba itu berzuhud, wa turaji' wa tujahid, fatahullahu lahu.
Apabila seorang hamba itu berzuhud kepada Allah tadi, ya, dan dia betul-betul menjaga dan memelihara, fatahullahu lahu, maka Allah akan bukakan pintu hati orang itu. Ya, pintu hatinya akan dibukakan oleh Allah yang selama ini tertutup. Karena orang yang zuhud tadi itu adalah ya tidak mencintai sesuatu kecuali tadi hanya mencintai semuanya demi Allah, ya. Mencintainya hanya kepada urusan dunia, urusan akhirat, semuanya hanya cintanya kepada Allah. Tadi ya, orang zuhud, Allah akan bukakan pintu hatinya itu, mata hatinya itu, ya. Wa qarrabahu, dan Allah akan mendekatkan diri kepada orang itu. Allah sendiri yang akan mendekatkan. Allah mengarahkan, wa adnahu wa adnahu, dan Allah akan mengarahkan orang itu. Allah bukakan, ya, hatinya, kemudian Allah mendekatkan diri kepada dia, dan Allah arahkan dia itu. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah berada di atas mereka itu. Allah yang mengarahkannya udah. Betul. Agmadu anil ibla'i alal ilmi arahul ilma wa adla'ahul indhimal wa zabul min husnil adab. Orang yang semacam tadi itu, dia seolah-olah sudah dilarang untuk belajar tentang ilmu, dilarang ngaji udah, seolah-olah begitu. Kenapa? Sebab nggak bakalan dia bisa zuhud tanpa ilmu, nggak bakalan dia bisa takwa tanpa ilmu, ya, nggak bisa dia itu mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu. Makanya seolah-olah dia sudah nggak perlu ngaji lagi, dah, lu nggak perlu pesantren lagi, seolah-olah gitu. Hatinya tadi sudah dibuka. Arahul ilma, Allah perlihatkan kepada orang tadi tentang ilmu. Jadi ilmunya ini yang nggak dipelajari dari guru udah, ya, ilmunya yang diberikan, ditransfer ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan orang itu furqanan, paham tentang segala sesuatu. Itu yang baru pertama tuh. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fayu'allimahullahu ta'ala bighairi wasilati mu'allim, Allah berikan dia ilmu. Orang yang takwa tadi itu berikan ilmu dari Allah tanpa melalui guru. Kenapa? Tuh, kalau sudah zuhud seorang hamba dan takwanya yang sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah, ya, terus dia mujahadah, seolah-olah dia juga perlu ngaji lagi, seolah-olah begitu, walaupun dia juga masih ngaji. Kenapa? Ilmunya didatangkan dari Allah, sudah ditransfer. Karena termasuk orang ini adalah orang yang mengamalkan ilmu, diwariskan ilmu yang belum dia ketahui, kata Imam Malik itu. Ya, orang yang mengamalkan ilmu ya begitu, ya, ditransfer terus ilmunya, masuk terus itu ilmu, ya, dari Allah tanpa melalui guru lagi. Tuh, ada yang tanpa melalui guru, ya, yang tadi sono udah nggak diajarkan, yang nggak diajarkan oleh guru. Guru hanya mengajarkan teori, guru hanya mengajarkan tata cara, adabnya bagaimana, jurusnya bagaimana, cuma itu yang diajarkan. Karena sang murid itu nggak pernah menyelam, nggak mau menelusuri, makanya dia nggak merasakan bagaimana yang sebenarnya. Ya, kalau ada jeruk, kalau nggak dimakan, nggak tahu bagaimana rasanya. Secara ilmu tahu itu jeruk. Secara ilmu jeruk biasanya manis, ya. Dari pengalaman, wah jeruk begini mah kurang manis. Oh, manis ini, gitu ya. Tapi kalau dirasakan, ya, bizuk, baru dia merasakan, oh begitu sebenarnya. Ternyata enak, yang ternyata nikmat, ternyata benar. Begitu kudunya menelusuri, bukan hanya teori. Makanya saya ajak mulu, ayo sholat taubat, sholat to'at, sholat hajat, sholat tasbih, kita zikir, kita tawasul, terus kita berdoa. Kenapa? Teori dan praktek.
Jangan hanya teori aja, gak pernah nyampe-nyampe kalau teori itu nggak praktek. Pengen doang kawin, udah tahu ilmu kawinnya kagak. Jadi rasanya. Saya, ya. Menghayal doang. Ngimpi sih ngimpi, lah ngimpi beda. Rasain. Jauh. Makanya begitu, ya. Amalin ilmu yang ada walaupun sedikit amalin. Ini kita tahu. Kita bisanya begitu doang udah tuh. Bismillah doang bisanya, ya. Bismillah doang tak Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu doang bisa kita tuh, ilmu kita yang diberikan dari guru. Ini amalin terus. Seorang syekh sama santrinya dibilangin tuh, nah, kamu baca kalau ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim, ngapain aja baca. Ya. Setelah itu pulang dah kampung dia karena melihat kepada kondisi materi mungkin dia juga dibutuhkan oleh orang tuanya di kampung, membantu orang tuanya, pesantrennya penting. Cuman dia dapat ilmu Bismillah doang tadi, disuruh baca itu. Ngapain aja setiap melakukan kebaikan kecuali hal-hal yang dilarang. Ngapain aja dibaca Bismillah. Di rumah keahliannya apa? Karena di pesantren itu tadinya ada praktek, ada keterampilan menjahit, dia buka di rumahnya itu, di kampungnya penjahit tailor. Ya, bukan penjahat, bukan penjahat telur, ya. Dia buka ke rumahnya jahit. Dia gunting itu gaun, dia gunting Bismillah, ya. Dia mulai memasukkan benang ke dalam jarum Bismillah. Kancing nih mau diapain ya? Kancing mau dijahit ya? Bismillah. Ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika syekhnya itu, gurunya itu meninggal. Datanglah seseorang ke rumah dia mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, guru kamu sudah meninggal, kamulah yang menggantikannya. Jadi badal, dia jadi abdal. Itu kenapa patuh dia tadi sama syekhnya, ngamalin apa yang walaupun sedikit saja, dia menjadi penggantinya. Kamu yang menjadi penggantinya. Ya, tadi suruh baca Bismillah doang. Ya, makanya itu tadi ya, amalkan ilmu walaupun sedikit. Teori dan praktek, jangan hanya teori aja, kita praktekin. Nah, ya. Wa adla'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan kepada orang tadi itu, ya, al-inhimal secara masyhur, ya. Wal zabul, dan laksana lampu pelita dia itu, ya, laksana lampu terang, dapat menerangi dia pada yang gelap, ya. Wunujahid min husnil adab, ya, semuanya itu tadi itu min husnil adab, ya, yang dia perbuat, yang munculnya tadi juga bukan sekadar keilmuan yang ada, karena husnul adab, baik sekali dia itu adabnya, ya, baik sekali prasangkanya. Nah itu, ya, jadi bertakwalah kepada Allah, kita amalkan apa yang sudah kita ketahui, ya, walaupun sedikit itu, insya Allah Allah yang akan mengarahkan, membimbing, membukakan hati kita itu, memancarkan cahaya makrifah di dalam hati kita, memancarkan cahaya makrifah di dalam hati kita, sehingga kita mengenal siapa zat pencipta alam semesta yang sebenarnya, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah ya Ahad Samad ya Wahid ya Fard ya Witr ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika tabarakta wa ta'alaita ya hayyu ya qayyum bil jalali wal ikram ya rabbal arsyil azim ya badi'as samawati wal ardh ya jami'al makhluqat tahta lubbihi wa qahri ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
faqihna wa faqih ahlana bid-din wa'allimna wa'allimhum bil hikmah wa ta'wil wa hasin khuluqana wa khuluqahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wasarrif qulubana wa qulubahum li ta'atika wa ala dinika innaka ala kulli syai'in qadir wa barik lana wa ahlana wa barik lana wa ahlana wa barik lana wa ahlana bi rahmatika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.